Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suwarto SPD, guru Mapel IPA SMP Negeri 4 Amblapura. Sekarang saya sedang mengikuti PPG Darjab kategori 1 2022. Dan sekarang saya mengadakan praktik pembelajaran kedua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya. Sehat? Nah, sebelum Pak mulai pelajaran, silakan lihat di lingkungan kalian. Mungkin ada masih sampah atau sobekan-sobekan kertas, jadi silakan dulu dipungut. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran, jadi silakan Bapak akan berikan pre-test atau tes awal untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi yang akan kita pelajari. Nah, silakan anak-anak ambil HP-nya, kerjakan pre-test, link sudah Bapak bagikan di WA group. Pak kasih waktu 3 menit. Udah? Nah, sekarang Pak mau cek kalau sudah dikirim semua. Pak mau ngecek sekarang tentang hasil pretestnya. Dan sekarang Pak lanjutkan dengan ya, ini ya, gambar apa ini dengan orang demam, bagus sekali. Suhu dan perubahannya ini ya. Kalau berkaitan dengan materi yang sudah Pak berikan, yaitu di bab yang pertama ya. Di bab yang pertama tentang besaran pokok. Kedua gambar itu sangat berkaitan dengan materi yang akan dibahas, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, sekarang dalam bab 4 ini, apa sih tujuan daripada pembelajaran yang akan anak-anak capai dalam pembelajaran? Ya, adik, ya, tolong bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran 3.4.1.1 melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan definisi sebuah dengan Jadi ada 5 tujuan. Yang nomor 1, Pak ulas kembali ya. Jadi melalui diskusi kelompok dan literasi, peserta didik dapat menjelaskan definisi suhu dengan benar. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan sains, ya, dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Yang pertama, Bapak akan memberikan suatu masalah kepada anak-anak, ya. Masalah itu kalian pecahkan dengan cara mencari jawaban pada buku
yaitu diskusi dengan temannya. Penilaian yang Bapak lakukan ada 3 aspek ya. Menilai dari segi sikap kalian. Selanjutnya yang kedua adalah penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah nilai pengetahuan. Untuk KKM IPA itu besarnya 75. Bapak akan memberikan anak-anak suatu masalah. Masalah dari gambar yang ada di depan, ya. Gambar apa itu? Orang panas atau orang demam. Nah, dari keterangan itu pernahkah kalian demam? Nah, pasti semua pernah merasakan ya. Dari gambar yang ada ini, silakan kalian identifikasikan masalah-masalah yang ada pada gambar tersebut. Sudah dari masalah-masalah yang banyak ada itu, kamu tentukan nanti satu masalah yang harus dipecahkan untuk mendapatkan suatu solusi. Sudah itu, buatlah suatu hipotesis. Hipotesis artinya jawaban sementara. Nah, sekarang baru Bapak akan membentuk suatu kelompok ya untuk memecahkan masalah ini. Silakan anak-anak bentuk kelompok. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Ya, depan ya. Silakan. Satu orang satu LKPD ya. Kelompok 2 isi kelas di sana. Nama kelompok, cara mengisi LKPD ya. Jadi cara kerja di sana, diskusikanlah bersama kelompok benda-benda yang ada di bawah ini. Identifikasi masalah yang ada pada gambar. Masalah apa saja yang anak-anak dapat rumuskan dari gambar itu. Ya. Buatlah suasana hipotesis, ya, jawaban sementara. Ya, ada yang memasukkan, ada yang melihat ya skalanya ya. Tunggu beberapa saat ya. Ya, ada yang melakukan, ya, ada yang mencatat. Kalau yang melakukan langsung mencatat, LKPD-nya basah nantinya ya. Waktu diskusi sudah selesai ya. Anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi dan hasil daripada praktikum yang sudah anak-anak lakukan ya. Ya, Pak, berikan kelompok pertama dulu ya. Silakan untuk mempresentasikan ke depan ya. Buka maskernya supaya jelas ya, supaya jelas ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Masalahnya adalah ada seorang anak yang mengalami demam. Anak tersebut sedang diraba badannya oleh ibu. Ya. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Ya, ingin bertanya? Kenapa dengan mengompres es tubuh anak tersebut bisa turun? Nah, sekarang mengapa dengan mengompres es suhu tubuh anak tersebut bisa turun? Dengan mengompres menggunakan es pada anak tersebut maka akan terjadi perpindahan suhu atau panas dari suhu tinggi pada badan anak tersebut ke suhu yang lebih rendah, yaitu es, sehingga suhu tubuh anak tersebut bisa kembali sehat. Jadi akan terjadi perpindahan suhu ya, dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Bagaimana? Kelompok 2 bisa terima?
Ada yang lagi mau bertanya? Dah. Nah, kalau tidak, berikan aplaus dulu pada kelompok 1. Ya. Memberikan argumentasi yang cukup baik pada penanya, ya, baik kelompok 2 maupun kelompok 7. Ya, untuk kelompok 1 silakan kembali. Kalau lebih dari 36 atau sampai 37, anak ini akan mengalami demam. Ya. Kalau sudah suhunya 36 sampai 37, anak ini akan tetap sehat atau normal. Nah, ada yang lain lagi pertanyaan? Berikan tepuk tangan dulu pada kelompok. Kemudian silakan kembali ke tempat, ya. Nah, sekarang anak-anak Pak suruh sekarang menyimpulkan dari hasil diskusi ini, ya. Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi ini? Kesimpulannya adalah Ya. tidak bisa karena tangan tidak bisa mengukur suhu panas. Yang dilakukan untuk mengukur suhu panas adalah termometer. Jadi kelompok 1 memberikan suatu kesimpulan, tangan tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu secara pasti. Kelompok 3, ya. Apa kesimpulan yang dapat ditarik? Kesimpulan yang saya dapat dari kelompok saya yaitu adalah tangan ibunya tidak tepat untuk mengukur suhu. Tidak tepat, ya. Atau suhu benda. Yang bisa digunakan untuk mengukur suhu dengan pasti adalah termometer. Nah, itulah kesimpulan yang Bapak simpulkan dari kegiatan yang anak-anak lakukan. Nah, ada sampai sekian, ada pertanyaan? Menyimpulkan juga sudah. Nah, sekarang Bapak ingin mengetes pengetahuan atau hasil pembelajaran kalian sekarang, ya, dengan menggunakan tes post test, ya. Silakan anak-anak ambil HP-nya, link sudah Bapak bagikan di WA group, ya. Jawab di sana post test, ya. Jadi post test dan jawab. Ya. Pak berikan waktu kurang lebih 3 menit, ya. Jadi jawab dengan baik, ya, supaya tidak rebibi, ya. Dah? Waktunya sudah habis, ya. Sekarang Pak cek dulu. Mengajak anak-anak untuk menyimpulkan kegiatan yang kita lakukan hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai. Yang pertama, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Yang kedua, alat ukur yang tepat secara kuantitas, ya, adalah termometer untuk mengukur suhu benda. Silakan, karena waktu sudah hampir habis, ya. Pak mohon ambil HP-nya lagi, ya. Di sana ada tes refleksi, ya. Refleksi ini artinya anak-anak menilai Bapak selaku guru di depan di dalam mengajar ini, ya. Nah, itu mohon untuk semua anak secara jujur, tidak ada nilainya ini. Pak ingin mengetahui bagaimana Bapak mengajar di kelas ini, ya. Disukai oleh anak-anak apa tidak, ya. Ya, disenangi oleh anak-anak apa tidak, ya. Tidak ada hubungannya dengan nilai ini. Artinya Pak merefleksi diri, mengintrospeksi diri, ya. Untuk yang belum tuntas, ya, sebanyak 6 orang ini, mohon untuk pertemuan minggu depan akan Bapak kasih revisi.
Yang tidak tuntas, mohon Bapak akan berikan pengayaan. Mohon pelajari materi selanjutnya tentang kalor dan perubahannya. Ya, sambungan dari suhu dan perubahannya adalah kalor dan perubahannya. Jadi ketua kelas silakan pimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.